Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, diskusi yang diinisiasi oleh media online jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Dalam beberapa hari ini ada yang menarik ketika kita bicara pelaksanaan musabaqah Jam'iyatul Qura wal Hufaz yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Sesungguhnya bukan soal musabaqahnya, tetapi soal ada cerita lain di balik musabaqah itu ketika penolakan atau peristiwa penolakan terhadap kehadiran Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk hadir membuka dan bahkan cerita itu kemudian berkembang. Maka kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini, kesempatan kali ini dalam ngopi soal bagaimana arogansi kekuasaan dan etika pemimpin dalam ngopi kali ini. Seperti biasa sudah hadir ada Bang Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik hari ini? Alhamdulillah baik. Di tengah hiruk pikuk diskusi soal politik yang bercampur baur dengan segala macam, termasuk ketika beberapa hari lalu ada deklarasi capres cawapres. Kita tidak bicara itu sesungguhnya, tapi kan ada sentilan yang kemudian terkait dengan Kalimantan Selatan. Sedikit banyak kan pasti berpengaruh. Itu yang akan kita bahas. Pastilah berpengaruh. Tapi ini yang ahlinya nih beliau nih. Oke, assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada akademisi dari Uniska Banjarmasin, ada Dr. Ohai Pasar. Assalamualaikum Pak Ohai. Waalaikumsalam. Pertama kita ingin diskusi hari ini Pak Ohai. Kan hiruk pikuk soal politik ini sudah luar biasa. Tetapi ada yang kemudian sesuatu yang terjadi di Kalimantan Selatan yang kemudian ini menjadi perhatian nasional Pak Ohai. Soal bagaimana kedatangan Muhaimin yang kemudian ditolak oleh Bupati Tanah Laut Sukamta. Saya ingin pertama ke Pak Prof dulu. Jadi ini kan menarik Pak Prof. Ketika Muhaimin datang, rencana awal itu kan untuk membuka Jam'iyatul Qura wal Hufaz, MTQ internasional lah kisahnya, yang akan dihadiri oleh 7 atau 8 negara pada waktu itu di Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah. Menjadi menarik sesungguhnya bukan soal MTQ-nya, tetapi soal Muhaimin yang ditolak untuk hadir, ditolak untuk membuka acara, dan bahkan kemudian kan berkembang segala macam di situ, hanya sekedar untuk hadir saja menyaksikan pembukaan pun juga tidak diperkenankan. Padahal pada saat yang sama Muhaimin itu konon sudah berada di sekitaran lokasi. Dia ada di ruangan Wakil Bupati Tanah Laut Pak Abdiansah ya. Pak Prof lihat gimana? Ya, ini dua perspektif lah. Ya. Perspektif pertama, kalau seorang pejabat lah ke daerah, itu sudah terikat dengan protokol. Baik protokol diatur yang datang maupun yang di tempatnya. Nah, sejak awal sudah diketahui apakah mereka diterima atau tidak. Apakah? Nah, kalau itu sudah clear lah, ya tidak ada masalah. Nah, kalau ternyata itu yang bahwa yang secara protokoler tadi yang dilanggar oleh pihak bupati, nah ini yang keliru. Nah, yang kedua ada yang mendadak gitu kan. Nah, kebetulan kita lihat kata ini safari politik. Nah, ini karena sebelum ke sana dia sudah menyisir keliling. Iya betul. Nah, lalu ada perspektif lain. Apakah perjalanan politik karena baru saja deklarasi sebagai cawapres Anies, cawapres lah bakal, iya. Ataukah memang dari awal dia datang secara protokol langsung dari Jakarta untuk membuka. Nah, jadi ini dua sisi. Nah, kalau ternyata dia karena khawatir quorum itu dimanfaatkan secara politis. Itu nggak bisa dihindari. Nah, dihindari ya.
Nah kalau itu, saya berpendapat wajar saja ditolak kan. Kalau digunakan alat politik. Tapi kalau memang secara protokol bahwa dia membuka, memang ditugasi membuka sejak awal. Nah ini arogan. Pak Prof, itu kan kata Pak Prof tadi semua pejabat negara dia akan melekat aturan keprotokolan termasuk ketika di daerah dengan segala fasilitasnya. Termasukkah di situ di dalamnya misalnya pejabat negara yang dia juga pejabat politik, dia menjadi ketua umum partai politik misalnya melekat di situ. Ini kan hadir misalnya nih, kalaupun kita taruh dia sebagai pejabat negara berarti kan sebagai wakil ketua DPR RI yang dia juga melekat sebagai ketua umum PKB. Nah banyak pertanyaan, apakah seseorang tuh dengan 3 jabatan rangkap bisa memisahkan diri? Banyak pertanyaan itu. Iya. Ternyata tidak bisa misalkan. Nah, dia sebagai negarawan, dia sebagai politisi, Dia sebagai pejabat pemerintah dia lah. tidak bisa memisahkan. Itulah jadi kacaunya. Nah, kecuali itu kan tadi saya katakan seandainya sebelumnya tidak ada separik, mungkin agak berat menolak itu. Nah, ini kemungkinan ada prediksi saya. Nah, karena dia melihat ini ada tujuan politik ini. Pasti itu masalah politik alasannya. Tidak ada yang lain, dia aja tidak kenal kan antara Muhaimin dengan Sukamta. Iya. Pasti ini masalah politik atau dapat tekanan. Itu opsi ketiga lah. Nah, sebenarnya dari tekanan atas, karena kan berbeda kan nih. Karena ini mendadak juga kan untuk cawapres itu kan mendadak itu kan. Sedangkan acara itu kan sudah terjadwal sebelumnya. Iya, acara itu sudah terjadwal sebelumnya. Ya kira dapat tekanan bisa juga kan. Jadi ada banyak kemungkinan. Iya, banyak kemungkinan. Jadi kita susah memberikan penilaian. Pak Prof, sebelum saya ke Pak Uhaib dan juga Bang Subhan, kan salah satu alasan Pak Sukamta, Bupati Tanah Laut itu adalah soal ini kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian menggunakan dana APBD di dalamnya. Nah, maka tidak elok dan tentu melanggar aturan ketika kemudian itu dibuka oleh seorang ketua partai politik. Nah, kalau kita bicaranya partai politik, itu Pak, itu di permukaan. Jadi jangan melihat di permukaan, di bawahnya mengalir banyak masalah. Nah, jadi walaupun itu diucapkan. Kita kan melihatan aja gesturnya ya kalau dan suasana. Jadi pada saat itu kalau kita tangkap, kita cenderung tekanan politik yang kuat. Tekanan politik dari atasnya kan dari merah. Itu. Pak Prof sebelum lagi kan oke, kalau ini kita bagi dalam 2 layer, ada layar depan, ada layar belakang misalnya. Tidak bisakah misalnya kita ambil jalan tengah nih? Oke, misalnya Muhaimin ditolak, tetapi misalnya ada komunikasi secara langsung di belakang layar antara seorang bupati dengan Muhaimin misalnya. Karena Muhaimin kan konon ada di ruangan wakil bupati yang itu satu gedung dengan bupati kan. Nah, semestinya bisa kan. Tapi mungkin kemampuan komunikasi. Karena ini harus cepat. Agak kan berat. Oke, sekarang saya ke Pak Uhaib. Pak Uhaib, ini kan menjadi sebuah peristiwa lokal, yang terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi kemudian menjadi isu nasional dan bahkan di beberapa TV nasional swasta akan membahas ini, Pak Prof. Iya. Nah, ini kan menjadi sebuah peristiwa yang menarik. Ada soal aroma politik pencapresan, ada soal aroma kompetisi partai politik dalam soal kontestasi elektoral 2024 misalnya. Pada sisi yang lain lagi ada soal bagaimana kita etika dalam berpemerintahan misalnya, Pak Uhaib. Iya, terima kasih kawan-kawan semua, pemirsa Jejak Rekam TV. Jejak Rekam TV. Tema yang sangat menarik ini yaitu soal kasus Bupati Tanah Laut Pak Sukamto. Kasus ini dalam konteks lokal tapi memiliki atmosfer nasional dan menjadi satu perbincangan di ruang publik. Seorang bupati dan memiliki power bisa menolak kedatangan seorang politisi pada level nasional, bukan hanya seorang politisi, bahkan wakil ketua DPR dan ketua umum
Partai Kebangkitan Bangsa. Secara moral politik, Pak Sukamta ini sudah mempermalukan seorang Muhaimin Iskandar. Argumen yang dibangun oleh Pak Sukamta, alasan tidak memberikan ruang kesempatan menjadi pembuka yang membuka acara itu, alasan karena menggunakan dana APBD. Ya. Ini argumen yang tidak substantif. Tetapi yang paling substantif ini kan soal dramaturgi, soal pertarungan kepentingan politik yang memperebutkan basis massa NU di Kalsel. Ini sebuah real sosiologi politik. Ini kan soal jualan politik. Dan dikhawatirkan Muhaimin ini menjadikan event ini menjadi political marketing. Kan baru dideklarasikan menjadi calon wakil presiden. Ya. Jadi karena berdekatan itu. Ya. Jadi Pak Wahab sebentar. Kalau saja misalnya tidak ada peristiwa deklarasi itu, kemudian Muhaimin datang, cerita akan berbeda. Saya meyakini itu berbeda, walaupun dia seorang PKB. Iya, akan beda. Dan ini kebetulan Pak Sukamta ini kan calon DPR pusat dari P3. Artinya ini persoalan pertarungan kepentingan politik, ya. Dan basis massa yang menjadi rebutan adalah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan yang cukup potensial untuk diperebutkan menjadi basis patronase dan basis kekuatan elektoral di Kalimantan Selatan. Nah, Sukamta melihat ada semacam satu perilaku politik yang akan digunakan oleh Muhaimin nanti bisa mereduksi massa P3 dengan tampilnya Muhaimin Iskandar. Dan ini secara sosiologi politik, ya. Tetapi lepas dari itu, saya ingin melihat Pak Sukamta ini, walaupun dia seorang politisi dari P3 yang mencalonkan di P3, tetapi perlu juga akhlak politik, fatsun politik itu juga penting. Ya, jangan melihat semata-mata karena Muhaimin ini beda partai, ya, beda dukungan, tiba-tiba penolakan secara mentah-mentah. Menurut saya Pak Sukamta ini tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak politik, tidak memiliki fatsun politik di dalam berdemokrasi. Ini negara demokrasi. Pak Wahab, itu kan tafsir kita kalau kemudian kita membaca tadi soal misalnya ini rivalitas politik, rivalitas antar partai. Tetapi yang kalau kita sekedar menafsir apa yang diucapkan, kan kita jangan melebar dulu. Kalau kita menafsir apa yang diucapkan seorang Sukamta, alasannya adalah karena ini soal APBD. Kan itu problemnya. Kan tidak elok kalau kemudian misalnya bagaimana mempertanggungjawabkan APBD yang itu uang negara, uang rakyat, kemudian itu kegiatan dibuka oleh ketua partai politik misalnya. Dalam kajian ilmu politik sendiri seperti apa? Iya, saya melihat ada miskomunikasi politik di sini. Miskomunikasi. Oke, setuju. Sebetulnya yang mengundang Muhaimin itu siapa? Nah, itu dia. Itu harus kita telusuri. Kalau melihat penjelasan Muhaimin di beberapa media bahwa dia ditugaskan oleh ketua Kiai Haji, maaf kalau saya salah sebut nama, Maksum Ali, ya, ketua lembaga itu, lembaga tahfiz Jamiatul Qura wal Hufaz. Seandainya tidak ada penugasan oleh ketua umum itu, Muhaimin nggak datang ke Pelihari, kan? Betul. Nah, Muhaimin, jadi sebetulnya siapa yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Sehingga terjadi miskomunikasi politik. Artinya Muhaimin itu sudah dipermalukan di tanah laut, dan efeknya ini nasional loh. Dan memberikan komentar miring dan positif. Ya, bagi pendukung Muhaimin, ya ini sebuah cara-cara pembunuhan karakter politik. Tetapi dalam pihak yang lain, wah, Bupati Tanah Laut sudah berhasil ya membunuh karakter Muhaimin. Nah, jadi inilah sebuah pertarungan kepentingan politik. Tapi ingat, politik itu bukan soal kalkulasi soal
perilaku politik, tapi perlu yang penting adalah namanya political behavior. Betul. Politik etik itu penting, maksud politik itu yang penting, yang dijunjung tinggi. Nah, saya melihat Sukamta dalam hal ini absen dalam hal itu. Oke, kita kunci di situ dulu. Sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, ini kan Kalsel menjadi seksi dalam beberapa hari ini, menjadi bahasan soal pelaksanaan tadi JQH, Musabakah Jamiatul Qura wal Hufaz yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Tadi Pak Uhaib sudah menyampaikan dalam perspektif beliau, kemudian juga Pak Prof Hadin juga melihat di situ. Nah, tapi kan juga ada yang menarik tadi, betul kata Pak Uhaib, jangan-jangan ada miskomunikasi di soal kepanitiaannya di panitia. Bagaimana panitia mengkomunikasikan dengan Pak Sukamta, bagaimana mengkomunikasikan dengan Pak Muhaimin misalnya. Karena kan salah satu ketika dibuka disampaikan Pak Sukamta, di dalam rundown itu tersantum Muhaimin lah ketua umum DPP PKB misalnya. Nah, kalau betul itu yang ada misalnya, kan tentu memang sangat tidak elok menghadirkan orang ketua umum partai politik hadir di situ masuk dalam rundown yang itu kata Pak Sukamta tetap bersikeras itu adalah dianggarkan dalam sebuah APBD. Kalau saya sih sebenarnya sederhana melihat ya. Pertama, acara ini bukan acara yang sifatnya misalnya skala kecamatan, Betul. atau mungkin secara skala kabupaten. Ini kan bahkan melibatkan internasional nih kan. Nah, artinya hal persiapan dalam penyusunan rundown dan sebagainya itu tentu sudah dipikirkan dengan matang. Dan mungkin hemat saya sangat tidak masuk akal kalau persoalan tadi siapa yang membuka, kemudian siapa yang hadir, posisi siapa yang misalnya datang ke sana, itu tidak ada dalam dalam agenda acara itu. Betul. Dalam terdaftar itu pertama. Karena ini tadi kuncinya adalah ini bukan acara yang sifatnya tingkat kecamatan, bukan tingkat kabupaten, bukan tingkat provinsi, tapi tingkat nasional. Tidak mungkin lah tidak sampai acara itu tidak tersusun dengan bagus. Saya pikir komunikasi itu masih ada. Tapi saya sepakat dengan Pak Adin tadi, ada sesuatu yang dibalik ini sebenarnya itu ini ya. Nah, tapi saya mungkin tidak terlalu ke arah sana. Saya hanya melihat seperti ini. Pak Sukamta ini kan sebenarnya salah satu simbol pemimpin daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, acara yang dilaksanakan ini adalah acara yang terkait erat dengan persoalan keagamaan. Ya kan? Nah, acara yang terkait erat dengan keagamaan tidak pernah lepas daripada aturan-aturan dalam keagamaan. Nah, di salah satu dalam acaranya tentu yang paling pokok itu adalah terjadi silaturahmi. Artinya silaturahmi antar dari negara lain ke negara ke Indonesia dan peserta dari berbagai negara, kalau tidak 10 negara ya. 7 atau 8 negara. 7-8 negara. Artinya ini di samping acara yang tadi sifatnya khusus, tapi juga ada perekat silaturahmi sesama muslim mungkin karena acaranya terkait dengan ini. Nah, kemudian sebagai seorang pemimpin di Kalimantan Selatan ini sangat terkenal orang yang ramah tamah. Siapapun yang datang ke Kalimantan Selatan itu selalu apalagi pejabat, lepas itu siapapun pejabatnya itu selalu dihargai, selalu diterima, selalu bahkan kan disamperi, didatangi segala macam. Itu ciri khas yang orang yang ada di Kalimantan Selatan. Tak pernah orang Kalimantan, saya ini sebenarnya merasa sedih sebenarnya. Kok bisa ada pejabat publik yang memegang mandat sebagai kepala daerah yang mewakili berbagai unsur masyarakat yang ada di daerahnya termasuk dari berbagai partai politik. Betul. Tapi perilakunya ini tidak mencerminkan bahwa dia itu sebagai penganyom semua masyarakat yang ada di wilayahnya. Nah, jadi dengan dasar itulah sebenarnya kita melihat kalau dalam tataran tadi yang sampaikan Dr. Uhaib tadi etika, memang kita sangat prihatin. Karena beliau ini tidak memiliki, menurut saya tidak memiliki kepekaan dalam misalnya melihat persoalan. Pertama kan beliau tidak memiliki, kurang mampu beliau ini kan dalam melihat masalah dan menempatkan posisi sebagai penguasa suatu daerah. Nah, misalnya katakanlah ini melihat perkembangan politik, Pak Muhaimin ini ternyata misalnya dicalonkan menjadi cawapres. Nah, mungkin cawapres tidak sejalan dengan misalnya latar belakang Pak Sukamta sendiri berada. Pak Sukamta kan sebelum di P3 kalau tidak salah di PDIP kan. Bahkan dicalonkan di mana? Di Kabupaten Tanah Laut itu kan kalau tidak salah dari berhadapan dengan PDIP. Berhadapan dengan PDIP. Waktu itu beliau salah satunya Nasdem segala macam. Tapi kemudian pindah pernah di PDIP.
Rencananya bercalon di PDIP. Gitu. Ya pernah pada saat periode pertama ketika beliau menjadi wakil bupati bersama dengan Bambang itu kan dicalonkan oleh PDIP. Oh, waktu PDIP. itu. Nah, kemudian yang terakhirnya pindah ke PKB. Nah, ini ke P3, P3. ya. Nah, Sekarang jadi- dipencalekan di P3. Nah, jadi ada perbedaan mungkin dari segi perpolitisan yang tingkat nasional. Nah, harusnya beliau bersikap kan bebas dari itu dulu. Toh 3 hal penting yang saya Karena lihat. ini pejabat publik. Pejabat publik. Dan dia kan bukan persoalan dia ini kan harus mengayomi Iya. di lingkungan di kabupatennya. Iya. Di kabupaten dia sendiri kan ada organisasi politik PKB, ada mungkin NU, Iya. NU juga ada mungkin yang sangat kental dengan Pak Muhaimin, ada juga mungkin yang sangat kental dengan yang lain. Itu kan hal biasa. Artinya ini bagaimana cara menghadapi segala dinamika. Iya, harus bisa itu. Nah, karena di pemimpin nih kan. Nah, kemudian yang paling saya nih sebenarnya ini ya, apa kayak kok bisa, mohon maaf nih, sekali berbeliau tuh mengabaikan 3 hal pokok ini kan. Pertama katanya yang kita dapat informasi itu kan mau membuka dibatalkan. Kemudian Kata Muhaimin izin untuk hadir saja. Iya, belum sebelum itu lagi. Membatalkan itu kan orang lain disampaikan. Tidak misalnya Ya, melalui perantara, betul. Tidak misalnya bicara langsung. Mestinya kan dia ini sebagai tuan rumah tanda kutip dalam skala besar, bukan bicara acara itu aja. Tuan rumah yang menguasai teritorial itu, begitu salah satu pejabat, walaupun dia pejabat misalnya sifatnya itu dari partai politik, apalagi si Muhaimin wakil Ketua DPR bidang Pokesra. bidang yang terkait kan berarti. Iya, terkait. Nah, ini harusnya kan disampaikan. Bertemulah, sampaikan bahwa ini kendala seperti ini. Saya pikir Pak Muhaimin pasti memahami itu. Nah, Artinya harusnya ada komunikasi. ada komunikasi langsung, jangan lewat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Muhaimin sendiri informasinya meminta untuk cukup hadir di sana. Artinya cukup duduk. Nah, ini kan ditolak juga. Karena kata Pak Muhaimin kan harusnya beliau hadir di KPK. Iya. Beliau kemudian membatalkan ke KPK karena sudah dijanji ke Kalimantan Selatan. Paling tidak kan menjadi terkonfirmasi kalau KPK ingin mengetahui betul Tapi lepas dari Pak KPK ataupun ini kan persoalan etika. Etika yang mestinya orang yang ingin hadir di sana. Toh kalau tadi kan alasannya tadi sampaikan ini bicara APBD. Dana APBD. Ini kan Pak Sukamtanya lupa. APBD itu dari mana? Duit rakyat kok asalnya. Nah, kalau Muhaimin sebagai rakyat atau kita sebagai rakyat, saya sebagai warga Kalimantan Selatan datang ke sana pengen hadir di situ duduk aja, apa itu tidak boleh? Ini kan makanya tadi judulnya sangat pas. Ini kan arogansi kekuasaan dan etika pemimpin. Etika pemimpin. Yang terakhir itu adalah dia ini kan hadir pun tidak diizinkan untuk duduk aja tidak diizinkan berada di sana. Yang terakhir pengen berfoto katanya. Berfoto di videotronnya mati. Ini makin luar biasa lagi. Dan saya sebagai orang yang berada di Kalimantan Selatan ini sebenarnya malu. Kita bukan tipe orang Kalimantan Selatan ini bukan tipe model-model yang mohon maaf yang seperti itu tadi. Kita tidak pernah berpikiran seperti itu. Tidak pernah dalam orang-orang Banjar, apalagi orang Banjar tidak pernah ada berpikir seperti itu. Walaupun ini persoalan politik yang sangat luar biasa. Artinya misalnya, harusnya kita bisa membuat irisan. Ini soal politik, ini soal etika. Yang kemudian ketika kita bicara politik, etika harus tetap kita saya mau kedepankan. bertanya sebenarnya sederhana. Apakah orang berpolitik itu tidak memiliki etika? Etika itu penting. Nah, padahal etika inilah dasar daripada kehidupan. Oke, sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, ini kan bukan tentang Muhaimin, bukan tentang Sukamta. Kita tidak punya kepentingan. Ini bukan soal bahwa kita ada kecenderungan terhadap salah satu capres atau cawapres, bukan kan? Tapi kita bicara diskusi soal kembali ke tema kita, arogansi kekuasaan dan etika pemimpin. Nah, sekali lagi ini kan sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi, kata Bang. Iya, wajib lah. Pak Wahid, saya ini kan gini, Pak Rasi, menambah sebelum kami gambaran namanya misalnya Prof Hadin ini kan seorang misalnya rektor. Lalu ada yang berkunjung. Walaupun berkunjung ini sebenarnya orang yang berseberangan atau mungkin pernah bersaing dengan Prof Hadin, ini kan tetap terbuka, tetap harus diterima. Lepas kita beda ini. Ini itu apa tuh? Oke, sekarang saya kembali ke Pak Prof. Pak Prof, kalau kita bicara pemerintahan, bicara tentang tata kelola birokrasi dan pemerintahan, bagaimana kita menempatkan etik? Kan kalau kita bicara hukum, sesungguhnya orang sering menyebut inti hukum itu kan sesungguhnya soal etik kan, soal etika. Nah, di situ lagi-lagi ini kan mempertontonkan sesuatu yang tidak etis dalam tata cara kita berpemerintahan. Apapun alasannya,
harusnya tadi etika itu kan harus hadir dimanapun, Pak Prof. Ya. Kalau kita lihat substansi masalahnya lah, itu kan kegiatan keagamaan. Nah, cuma kegiatan keagamaan itu dibiayai oleh pemerintah, ya kan? Kegiatan keagamaan itu terbuka dari manapun unsurnya. Ya, tidak boleh tidak bisa masuk. Siapapun orangnya, tidak memandang aliran politik, tidak memandang tidak memandang sara lah, itu kan. Semua orang boleh. Bahkan yang tidak seagama pun kalau orang menyaksikan harus dibuka kan, beri kesempatan. Terutama masa Islamiyah kan. Karena ini bukan ruang privat. Iya, ruang publik. Kemudian secara Islam jadi Islamiyah. Pasiar Islam. Nah, lalu yang tadi Pak muncul itu, ini juga saya karena pengaruh tadi kepentingan politik, jadi tercampur, harusnya dipisah. Nah, semestinya bisa terbuka aja, kepada siapapun, gitu kan? Siapapun mereka yang mau menyaksikan, ya terbuka. Nah, boleh jadi karena ada peran kalau membuka kan peran. Nah, misalnya itu boleh jadi tidak setuju, tapi kalau mereka hadir saja Hanya sekadar duduk duduk aja, nah itu keterlaluan kali menurutnya. Artinya, betul Pak. Artinya kan keterlaluan. Kalau dia hanya hadir, dia tidak memberikan sambutan, dia tidak bicara di atas mimbar, di podium misalnya, kan hanya itu, artinya kan wajar saja seperti itu. Sekali lagi agar clear nih misalnya pemirsa kita kan tidak punya kepentingan, ini bukan soal Muhaimin, ini bukan soal Sukamta, tapi soal bagaimana kita beretika dalam pemerintahan. Etika. Apalagi ini seorang pejabat. Ya, jadi sebetulnya harus terbuka kan. Nah, karena pejabat bupati itu kan pejabat publik. Publik itu artinya untuk masyarakat umum. Nah, semestinya bupati juga melepas diri dari kepentingan politik Itu. Melepas dirinya tuh walaupun dia misalnya pengurus partai, ketika dia berstatus sebagai bupati, dia melepas. Ya, melepaskan kecurigaan. Lalu yang dijaga itu kalau misalnya seandainya terima, yang dijaga itu jangan sampai forum itu digunakan untuk kepentingan politik. Nah, salah satu cara untuk menjaga forum itu tadi, Jamiatul Qura wa Humas tidak untuk menjadikan kepentingan politik, Muhaimin misalnya tidak diizinkan untuk memberikan sambutan, untuk membuka, itu salah satu caranya. Kalau hadir ya. Hadir nggak apa-apa. Kalau hadir nggak bisa. Kalau berfoto berselfie gimana? Yang bisa mempengaruhi politik itu kan berbicara. Nah, artinya ketika dia hadir, sama saja dengan warga negara lain yang juga hadir di situ. Iya, sama. Karena itu bukan ruang tertutup. Jadi mungkin kemampuan Pak Sukamta agak terbatas ini. Memahami, makanya tadi memahami konteksnya ini. Jangan-jangan beliau dalam posisi tadi, beliau harus mengambil keputusan segera dalam situasi yang itu kan ada normal. Ya, tapi kan kalau gitu kenapa jadi pemimpin kalau nggak bisa ngatasin itu kan? Kalau keputusan kayak gitu kan? Pak Uhaib, ini menyambung sampaikan Pak Prof. Ini kan menjadi semakin terang sesungguhnya kan. Ini kegiatan-kegiatan umum, bukan kegiatan privat. Di mana itu yang hadir bupati sebagai seorang pejabat publik. Nah, kalau kemudian yang kita khawatirkan, yang dicemaskan bupati misalnya, sama kita juga berpikiran misalnya, itu akan digunakan sebagai panggung politik, maka tidak membiarkan seorang Muhaimin untuk bicara, itu kan selesai. Kata Pak Prof Adin, ya sudah hadir itu kan sama dengan warga negara yang lain, dengan peserta lain yang hadir duduk di situ. Iya. Ya, Pak Muhaimin ini ibaratnya mau nonton konser musik. Ya. Punya tiket, tapi tidak diizinkan oleh Satpam. Karena dikhawatirkan Muhaimin ini di ruangan itu takut mabuk-mabukan atau narkoba gitu ya, merusak penonton di dalam. Atau mengganggu konsentrasi orang nonton panggung malah nonton Muhaimin. Lagi-lagi saya katakan, ini soal pertarungan kekuasaan politik. Kalau Pak Sukamta memiliki argumen soal APBD, itu sekedar satu penghindaran dari sebuah tekanan politik. Dan harus dipahami, Pak Sukamta tidak berdiri sendiri. Pak Sukamta tidak berada pada ruang hampa. Dia memiliki hierarki kekuasaan, ya. Yang publik boleh membaca itu. Dan publik membaca itu.
Dan kita juga berhak membaca dong ya. Ya, namanya saja interpretasi sosiologi politik kan. Lalu apa sebetulnya kepentingannya Pak Sukamta? Kalau sekedar argumen APBD itu sangat lemah argumennya. APBD itu juga uang rakyat. Saya juga boleh nonton ke sana. Yang menjadi masalahnya Muhaimin ini ketua PKB, ketua umum PKB dan wakilnya Anies. Beda halnya Muhaimin ini bukan ketua PKB, bukan wakilnya Anies, sekedar wakil ketua DPR. Itu konteksnya beda. Nah, jadi Pak Rasidi, Prof Hadin, Pak Prof Subhan, ini persoalan konflik kepentingan politik. Tapi yang perlu saya kasih pelajaran kepada Pak Sukamta ini, supaya tidak bupati-bupati pejabat daerah juga yang lain ya, tidak sama. Nah, itu yang penting Pak Wahyu. Jangan sampai kepala daerah yang lain juga mencontoh itu. Ya. Ini pelajaran dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jadi pejabat itu jangan arogan ya. Katakanlah Anda berbeda pandangan politik. Muhaimin kan Islam, Sukamta juga Islam. Ya. Kata Nabi, akrimi dhaifa walau kana kafiran. Hormatilah tamu itu walaupun kafir. Nah, ini mungkin kafir secara politik karena Muhaimin PKB, dia P3. Nah, ini persoalannya. Tetapi tetap harus diterima. Ya, nilai yang tertinggi bukan alasan kepentingan politik, tapi Islamic value, religiositas value, itu yang paling penting di atas segala-galanya. Oleh karena itu, mengapa sistem kepemimpinan kita di Indonesia rusak? Karena tidak ada namanya patsun politik, akhlak politik, dan political etik. Nah, Pak Sukamta, barangkali perlu saya mengajari secara politik, Pak Sukamta tidak paham makna demokrasi dalam hal ini. Dia arogan dia sebagai pejabat daerah. Oke, kita kunci di situ. Artinya kemudian apapun yang terjadi di sini, pelajaran pentingnya ada soal ada patsun politik, ada soal etika, ada soal moral yang kemudian harus dikedepankan. Tidak boleh atas nama pejabat publik untuk melakukan arogansi, karena ketika dia menjadi pejabat publik dia harus mengayomi semua orang. Dan sesungguhnya kalau saja ini bisa dikomunikasikan dengan baik, tidak ada miss di situ, maka selesai sesungguhnya. Nah, tetapi kan ini sebuah peristiwa yang harus menjadi sebuah pelajaran bagi Dan kita. sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Terjadi di Kalimantan Selatan yang dikenal masyarakat sangat ramah tamah. Oke, itu yang tadi Bu Eni juga sampaikan Bang Subhan. Oke, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Prof Hadin, terima kasih Pak Dr. Uhaib Asad. Ini semoga sekali lagi memberikan perspektif lain. Ini sekali lagi penting untuk kita clearkan kepada pemirsa kita. Sama mungkin Bang Rasidi satu kan, ini mungkin kita ini kan kebetulan kemarin bersama-sama nih ya, ikut dalam ekspedisi Batang Banyu nih kan. Nah, di dalam diskusi kita di sana kan kita ada satu sesi itu mengenai kepemimpinan. Nah, mungkin ini juga catatan penting yang harus kita himbau kepada warga Kalsel, agar kalau mau nanti memilih pemimpin ke depan, baik itu yang jadi pemimpin tadi seperti bupati, wali kota, kemudian gubernur, atau mungkin yang menjadi anggota dewan. Ini etika ini harus jadi alat nilai. Jangan tersandra oleh kekuatan oligarki. Ya, itu yang penting etika dulu. Etika ini yang paling penting. Di awal tidak bicara oligarki, di ujung ditutup. Cuma etika nih Bang Rasidi. Jadi warga harus paham dalam kriteria pemimpin itu memilih etika ini menjadi faktor penting. Jadi sekali lagi dalam 14 Februari 2024 nanti soal etika, soal moral itu menjadi sesuatu yang penting dalam untuk mempertimbangkan choice politik. Terima kasih Pak Uhaib, terima kasih Pak Prof Hadin, dan terima kasih Bang Subhan. Sekali demikian karena sudah kebersamaan kita. Ini bukan soal Pak Muhaimin Iskandar, ini bukan soal Pak Sukamta, tapi soal bagaimana moral, etik, dan patson kalau kata istilah tadi Pak Uhaib dalam kita mengelola tata pemerintahan dan birokrasi. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.